Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Ya lumayan baik. Lumayan baik. Berarti ada kurang baiknya. Iya, ada ya? kurang baiknya. Kurang baiknya ini karena apa nih Mas? Kurang baiknya ya saya datang sini kayak kurang fit. Kurang fit Ya, gitu kurang ya. fit. Berarti kurang enak badan gitu. Ya. Sebelumnya ada kegiatan apa Mas? Sebelum kegiatan ini? Untuk sekarang mungkin kegiatannya ya apa ya, kayak olahraga dikit-dikit, terus bermain game dan sebagainya gitu. Berarti cukup produktif ya Mas untuk akhir-akhir ini. Ya. Sebelum kesini tadi kemana dulu Mas? Sebelum kesini sih dari rumah saudara yang ada di Malaka mengantar barang bagus. Oh berarti udah aktivitas dulu ya pagi hari ini. Udah sarapan Mas? Sudah, berarti sudah siap untuk menjalani hari ini gitu ya? Ya. Berarti juga udah siap untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Ya. Siap banget ya Mas? Ya, siap. Sebelumnya Mas sudah nyaman dengan posisi duduknya? Dan Di sini Mas sudah pernah belum untuk mengikuti kegiatan sesi konseling, sesi di sekolah mungkin, atau di tempat yang lain? untuk sesi konseling yang pernah saya ikuti itu pernah di sekolah waktu kelas 11 karena ya ada masalah internal yang di sekolah, jadi perlu adanya bimbingan konseling dari guru-guru itu supaya apa ya, kayak bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kayak meninggalkan kegiatan yang lama terus mulai lagi yang baru. Itu sudah pernah gitu ya? Ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih Mas, mungkin kita akan memperkenalkan diri singkat aja gitu supaya kita juga tahu satu sama lain gitu ya. Di sini saya Clara, saya akan menjadi konselornya Mas selama awal sesi nanti berlangsung ya. Mungkin Mas juga bisa memperkenalkan diri. Saya Valentina Jaksa, saya baru lulus SMA di tanggal 10 Mei. Sekarang masih proses pencarian kampus. Ya. Jadi masih searching gitu ya. Di sini Mas Ino karena sudah mengikuti mungkin sesi konseling di sekolah ya sebelumnya, jadi mungkin sudah ada beberapa hal yang Mas Ino ketahui di dalam sesi konseling. Saya ingin mengingatkan sedikit saja, tidak banyak, cuma sedikit saja. Dalam sesi konseling ini Mas Ino itu bisa menyampaikan apapun, jadi tanpa Mas Ino harus takut atau khawatir kalau cerita ini itu akan keluar dari forum ini. Hanya kita berdoa aja Mas Ino kalau cerita ini, jadi Mas Ino nggak perlu khawatir oh ceritanya bakalan bocor, itu enggak gitu ya. Dan Mas Ino di sini bisa terbuka aja. Mas Ino bisa menyampaikan apapun yang mau Mas Ino sampaikan, luas lah gitu apa yang ingin Mas Ino ceritakan gitu. Dan sesi konseling kita ini berlangsung kurang lebih dalam waktu 30-40 menit. Jadi kalau nanti kurang nih, kita bisa ketemu lagi ya Mas. Dan saya juga nanti izin mencatat untuk arsip aja untuk kebutuhan nanti. Apakah Mas Ino siap? Siap. Sudah ready ya? Di sini Mas Ino nanti bisa menyampaikan apapun dan Mas Ino bisa menceritakan rasa lelahnya Mas Ino atau masalahnya Mas Ino yang menjadi beban pikirannya Mas Ino saat ini yang sangat-sangat mengganggu, mungkin Mas Ino bisa ceritakan dan bisa kita diskusikan bersama-sama untuk mencari solusi. Bisa mulai diceritakan Mas? Hal yang saya paling mengganggu itu kemarin pada saat pengumuman UTBK. Kan saya untuk ujian UTBK saya ambil lokasi di UB pada tanggal 26 April. Nah, itu terus saya menunggu untuk pengumuman UTBK pada saat 28 Mei itu pas jam 3 kalau nggak salah itu saya melihat pengumuman SNBMB, SNBT
dari mulai hari itu saya mulai ngedrop. Ngedrop yang Mas maksud itu seperti apa ya? Ya, ngedrop maksudnya seperti kegiatan yang biasa saya lakukan yang saya suka itu kayak terasa hambar. Jadi kayak malas melakukan apapun, cuma tiduran dan di kamar terus sepanjang hari gitu. Jadi keluarga saya nggak ada nggak ada keluar sama sekali dari kamar karena ya dari nafsu makan kegiatan itu tuh semuanya kayak berantakan. Saya tidur, bahkan saya makan kemarin-malam aja itu saya masih nggak ada kepikiran buat tidur karena nunggu masih mencari kampus-kampus lain. Saya mendengarkan bahwa tadi Mas Ino ini ketika pengumumannya keluar dan ternyata belum keterima, ini ada perubahan baik itu sikap dan bagaimana cara Mas Ino berpindah gitu ya. Mulai dari Mas Ino nafsu makannya berkurang, terus jadi gak mau keluar kamar, kegiatannya juga jadi berkurang seperti itu. Apakah ada dampak lain nih Mas atau hal lain yang terjadi ketika pengumuman itu keluar dalam diri Mas Ino? Untuk secara emosional itu rasa nangis kecewa memang ada ya. Tapi yang secara emosional itu saya gampang terpacu marah, terus kayak saya tidak ingin mendengarkan opini dulu, tapi tetap dipaksa untuk mendengarkan opini. Jadi saya kayak isi kepala itu kayak rasanya wah amburadul. Jadi isi kepalanya ini sepertinya berantakan gitu ya Mas, karena mendengar tanggapan dari orang lain. Dari yang Mas Ino sampaikan ini, Mas Ino itu pernah tidak terpikirkan bahwa Mas Ino ini harus untuk masuk di UB atau harus untuk menjadi seperti yang lain dengan masuk ke kampus ilmiah seperti itu? Mungkin saya tidak berpikiran dulunya sebelum UTBK itu saya itu berpikir harus UB gitu. Tapi setelah pengumuman itu saya menganggap kayak lebih realistis. Kan ada jalur mandiri, saya juga jalur mandiri ya. Kalau misalnya nggak keterima tapi terpaksa saya harus di swasta. Tadi saya mendengar kalau Mas Ino ini menyampaikan bahwa sebelumnya Mas Ino itu mengharuskan diri Mas Ino itu harus masuk UB, dan Mas Ino mungkin menolak swasta gitu ya? Ya, saya sempat ada beberapa tawaran dari univ swasta. Itu tuh kayak ada diskon atau apa kayak beasiswa itu tuh saya dulu kayak nolaknya mentah-mentah. Jadi kayak udah saya nggak peduli, pokoknya saya harus negeri gitu. Tapi semakin kesini saya makin menyadari pendidikan itu tidak harus di apa yang jadi favorit orang-orang, tapi bagaimana cara prosesnya. Dari apa yang Mas Ino sampaikan, Mas Ino itu yang awalnya mengharuskan untuk di negeri, terus akhirnya berpikiran bahwa ya di swasta pun tidak masalah. Baik sekali Mas Ino, tapi apakah di sisi lain Mas Ino itu merasa bahwa ketika Mas Ino nggak masuk di negeri itu Mas Ino merasa bahwa ada yang nggak nyaman atau ada yang kurang? Untuk awal memulai itu memang ada. Jadi kayak yang saya ingin teman-teman masuk negeri itu kok saya enggak gitu. Tapi saya semakin kesini itu kayak ya udah mungkin rezeki mereka gitu. Rezeki mereka, terus saya berpikir realistis saja. Kalau misalnya
sendiri itu tuh kayak coba, yaitu kalau misalnya tidak diterima itu pindah ke swasta. Tapi di sisi lain, apakah Mas Ino itu masih terpikirkan bahwa Mas Ino itu ingin masuk di negeri dan Mas Ino haruskan untuk masuk di negeri, atau masih ada hal-hal lain yang kayak membuat Mas Ino itu kurang nyaman? Nggak ada, sejauh ini nggak ada, karena menurut saya pribadi itu kayak gimana ya, rasa kecewa nggak masuk SNPTN itu memang ada, cuma apa ya, ya namanya juga tangan Tuhan bekerja itu kan mungkin belum rezekinya saya. Dari sini Mas Ino, kalau dari orang lain, orang-orang di sekitar Mas Ino, apakah mereka menuntut Mas Ino atau Mas Ino menuntut mereka untuk tidak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat di masa-masa ini, atau seperti apa? Untuk sekarang mungkin tidak menerima itu, tidak menerima dulu. Saya belum kayak apa ya, butuh waktu sendiri untuk berpikir. Jadi memberikan opini itu sebenarnya nggak masalah, cuma perlu di waktu yang tepat dan juga mood yang bagus menurut saya itu. Soalnya kalau misalnya saya itu kadang kalau di waktu-waktu yang nggak tepat itu saya kayak ya udah aja gitu. Berarti di sini saya mau mengklarifikasi ya Mas. Berarti di sini Mas Ino itu menginginkan orang lain untuk mengerti untuk memberikan opini kepada Mas Ino, gitu ya. Jadi orang lain mengerti situasi, kondisi dan lain sebagainya yang ada di diri Mas Ino. Dari sini nih Mas, kira-kira Mas Ino selama beberapa hari ini setelah pengumuman UTBK, Mas Ino kan menolak untuk mendengarkan opini, pendapat dari orang lain. Apakah dari beberapa dari mereka ini masih memaksa memberikan opininya mereka? Kalau dari keluarga ya, dari keluarga itu ada sedikit gitu, tapi cuma saya kayak nggak menarik dulu. Saya mau berpikir jernih, saya butuh charge dirinya sendiri baru bisa berpikir jernih. Tapi dari kemarin itu kayak diberikan opini itu udah enak. Jadi kayak nggak ada emosi, nggak ada kayak wah ini kamu opini sekali. Sebelum hari kemarin, berarti Mas Ino sempat berpikir kalau ketika orang memberikan opini, Mas Ino jadi kayak marah, Mas Ino nggak terima, seperti itu ya. Mungkin bisa disampaikan Mas, kayak seperti apa sih opini yang mungkin Mas Ino belum bisa terima dan akhirnya Mas Ino jadi marah karena opini orang lain? Gini, opini yang menurut saya agak kurang enak di hati itu kadang kayak apa ya, juga jelas kayak gini, kamu tahu nggak kalau negeri itu benar-benar susah. Iya, itu memang benar. Cuma ini saya kayak gimana ya, sulit untuk menerima gitu loh. Jadi kan saya melihat katanya Pak lihat biaya memang besar di kan. Nah, jadi pada waktu itu saya nyoba nyari-nyari di swasta, kampus-kampus swasta yang saya dapat rekomendasi dari saudara saya bahwa kamu bisa masuk swasta ITN gitu. Nah, waktu itu saya yaudah keep dulu, itu saya menceritakan dulu maksudnya saya mau nuruti kemauan orang tua dulu, saya negeri. Saya akan nyoba perjuangan itu untuk masuk negeri. Kalau misalnya memang ya nggak apa ya,
bukan rezekinya, itu berarti harus terpaksa banget masuk swasta. Iya, sekarang lagi ada di posisi untuk mencari swasta juga ya Mas. Sejauh ini bagaimana sih Mas dari pencarian swasta, pencarian kampus swasta, atau bagaimana persiapannya untuk masuk mandiri? Untuk persiapan masuk mandiri kan kalau ini tidak ada jalur tes ya. Jadi saya nyiapin, terus saya kemarin dari jurusan-jurusan di UB yang seperti beda saya itu mumpuni. Nah, saya dapat rekomendasi bahwasanya saya ikut peternakan adalah apa itu perencanaan pengairan pada masanya. Nah untuk swastanya saya mengambil PPK. Di sini berarti yang tadi Mas sampaikan, Mas itu kan mencoba melihat mandiri di UB ini dengan jurusan yang Mas sebutkan tadi, peternakan dan perencanaan. Itu apakah sesuai dengan apa yang Mas Ino pikirkan di awal? Sebenarnya saya tidak ada kepikiran itu masuk peternakan atau perencanaan pengairan gitu. Nah, kayak saya sudah teknik industri sama BWK UB udah cukup. Jadi saya waktu itu salah strategi juga. Jadi kayak misal pilihan pertama saya UB, harusnya kan pilihan kedua itu peluangnya UB. Nah tadi saya milihnya dua domainnya itu UB. Dan kemarin saya melihat, terus saya bandingkan, ternyata skor saya jauh dari pengorbanan saya ini. Jadi kayak untuk pertanian, perencanaan pengairan itu tuh nggak sempat kepikiran di otak saya tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Pokoknya ya udah teknik industri sama PPK aja. Saya kayak nggak ada rencana untuk pindah ke lain itu enggak. Untuk di negeri, ya. Kalau untuk di swasta? Untuk swasta itu saya baru ini sih, kayak beberapa yang kirim. Salah satunya itu BINUS, Upaya, terus sama ITN. Nah, itu saya melakukan aju banding bahwasanya BINUS mahal, dan di sana bahasa Inggrisnya kuat gitu. Kan saya kan bahasa Inggrisnya tak luar. Udah saya lihat Upaya juga sebenarnya bagus, cuma biaya di sana juga tergolong mahal. Jadi saya pindah ke ITN yang saya cari ITN ini karena pelosok. Itu saya nyari, ini bisa nih gitu. Saya nyari ada nggak yang cocok dengan ternyata ada. Nah itu udah kemarin sudah saya pandai itu ITN, PWK itu juga dari rekomendasi Arya dan juga beberapa sahabat. Di sini Mas Ino itu sudah cukup baik atas beberapa hal yang sudah Mas Ino sampaikan dengan pemilihan jurusan dan mencari dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sini Mas Ino itu masih awalnya itu menolak. Mas Ino nggak bisa menerima pendapat dari orang lain gitu. Dan akhirnya Mas Ino ketika nggak bisa menerima pendapat dari mereka, Mas Ino emosi gitu. Mas Ino marah gitu. Dan Mas Ino tadi juga sudah menyebutkan contoh opini yang disampaikan oleh orang lain. Apakah Mas Ino di sini ada opini-opini lain yang sangat mengganggu, bahkan sangat membuat Mas Ino ini benar-benar nggak nyaman, bahkan Mas Ino sangat nggak mau mendengarkan opini itu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Kalau misalnya orang beropini itu saya udah dengerin aja. Tapi saya seleksi di kepala itu saya pikir ini si A, ini si B, ini si C. Nah itu saya seleksi semua, kayak berpikir realistis, terus juga kondisinya yang saat ini juga itu tuh saya bener-bener
ngambil yang menurut saya berguna di saya. Jadi kayak yang nggak berguna itu ya udah buang saja. Jadi di sini Mas Ino itu memilah apa yang nggak berguna dan apa yang berguna untuk Mas Ino. Tapi apakah pernah di sisi lain ketika ada opini itu Mas Ino jadi benar-benar nggak terima karena mungkin kondisinya Mas Ino lagi nggak stabil, baik setelah corona itu keluar atau yang lainnya seperti itu. Apakah ada Mas Ino? Sangat nggak nyaman gitu. Enggak ada sih kalau saya. Jadi kalau misalnya saya kayak ada kejanggalan atau emosi yang pengen saya lakukan itu masih apa ya kayak memberikan tanda kalau misalnya ajak ngomong saya diem terus saya kayak bersikap acuh gitu. Jadi kan saya bersikap seperti ini, tolong Anda diam, tolong Anda hargai saya di sini. Saya pengen berpikir sendiri, saya pengen waktu sendiri. Jadi saya sedang menerima opini orang lain. Kalau misalnya saya sudah kondisi bagus, itu baru saya bisa menerima. Tadi Mas Ino menyampaikan bahwa Mas Ino juga ketika Mas Ino diam, terus Mas Ino juga menyampaikan saya ingin sendiri. Nah, apakah Mas Ino pernah mengutarakan itu? Mengutarakan gimana sih? Mengutarakan ke orang-orang yang ingin beropini. Kayak ngomong gitu. Iya. Enggak, saya itu enggak terlalu suka ngomong kalau misalnya saya kondisi lagi tidak prima itu. Jadi saya lewat tindakan. Jadi kayak tadi dia terus bersikap acuh tak acuh menyendiri itu kalau misalnya orang lain tahu, jadi kayak saya ingin sendiri. Saya sedang tolong menjauh dari saya sebelum Anda kena. Sebenarnya saya melakukan seperti itu supaya orang lain yang di sekitar saya itu nggak sakit hati. Jadi kayak tolong diam, saya pengen berpikir dulu, jangan memberikan opini. Kalau misalnya kamu berani ngomong ya udah terima aja. Di sini tadi saya mendengar bahwa Mas Ino itu menyampaikan bahwa ketika Mas Ino mungkin lagi nggak fit gitu ya, baik dari secara emosi ataupun secara kondisi fisiknya, Mas Ino itu ingin orang itu tahu kalau ya nggak sekarang untuk dikomunikasikannya gitu, nggak sekarang, bisa nanti kalau emang kamu mau komunikasikan sekarang ya kamu akan menerima amarahku gitu ya. Oke, berarti apakah di sini nilai atau mungkin hal yang Mas Ino pegang bahwa ya memang setiap orang tuh harus seperti itu ketika aku mengalami hal itu? Kalau dari saya pribadi sih, ya saya nggak peduli siapa Anda. Kalau misalnya Anda terima saya, ya terima. Misalnya bahkan teman atau sahabat saya sendiri pun tahu kalau misalnya saya lagi diam, saya lagi mukanya kayak pakai kelelahan, udah mending jangan diganggu daripada kami yang kena lagi. Pernah hal itu terjadi Mas atau sejauh ini belum pernah? Dulu pas SMA pernah, tapi saya ngomongnya nadanya kayak agak meninggi gitu. Itu kayak kamu ini ngapain gitu. Maksudnya kayak bisa nggak kamu diem gitu. Ini lagi apa itu situasi genting, kamu ngomong untuk sama suka gitu. Terus mungkin itu yang menurut saya first time saya ngomong kayak gitu karena saya sudah nggak tahan sama sekali. Itu yang pertama gitu yang Mas Ino menyampaikan. Apakah ketika pengumuman UTBK ini keluar kemarin, apakah ada hal itu? Puji
sudah nggak tahu harus ngapain lagi. Jadi kayak emosi salah, tapi kalau misalnya nggak emosi juga nggak benar juga, soalnya kan pendem. Jadi kayak diambang gini, kayak pertengahan. Jadi kayak ingin mana, tapi ya itu kenyataannya. Tapi kalau nggak marah dia bakal ngomong terus. Jadi kemarin itu saya memilih dia, saya lebih memilih menjauh. Berarti di sini Mas Ino itu bingung. Mas Ino itu mau mengungkapkan, tapi Mas Ino itu masih nggak nyaman gitu untuk mengungkapkannya. Jadi kalau nggak diungkapkan kan juga orang-orang nggak akan mengerti seperti itu ya. Dan tapi di sini Mas Ino juga masih berpegang dengan nilai bahwa ya ketika aku nggak mau diganggu atau aku nggak mau mendengarkan dan ketika aku lagi diam ya orang lain juga tetap nggak boleh mengganggu aku atau memberikan opini. Mas Ino berpegang dengan itu ketika UTBK itu keluar. Nah, saya masih pegang Sampai detik ini. Mas Ino ini pernah nggak sih terpikirkan ketika Mas Ino itu kalau nggak menyampaikan ke orang lain atau nggak mau berarti orang itu nggak akan tahu. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Jadi misalnya saya mau sendiri, terus tiba-tiba ada orang yang minta tolong, saya ngumpet santai gitu. Nah, terus saya berpaling, terus nyapa saya layani gitu. Tapi di sisi lain saya itu kayak apa ya, agak jengkel gitu. Kayak ya kamu tahu tak, misalnya aku diem itu tuh bukan berarti aku acuh itu enggak, tapi cuma mau sendiri. Jadi kayak udah gitu loh. Jadi kayak kalau mau minta tolong nanti saya mau berpikir dulu. Kalau saya sudah enak ya udah kembali lagi. Ketika Mas Ino tadi kan menyampaikan memendam, itu mengganggu sekali atau memiliki dampak sekali atau yang lain? Karena untuk memendam rasa marah, saya memendam amarah dari kecil itu saya itu kayak untuk damai sekarang itu emosionalnya sudah kayak sulit untuk dikontrol, kayak marah-marah terus, tapi bingung cara melakukannya gimana. Jadi saya itu kalau misalnya ada emosi atau marah, saya masih izin, saya mau keluar dulu, tolong jangan ditelepon, tolong jangan diwhatsApp. Itu pasti akan aku jawab. Bahkan untuk waktu sendiri pun bisa saya pulang subuh itu bisa. Jadi ketika Mas Ino ini mungkin mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat mengganggu, Mas Ino itu emang benar-benar nggak mau diganggu sama orang lain, siapapun itu. Gitu ya. Pernah terganggu Mas Ino? Terganggu ketika Mas Ino butuh sendiri refreshing lah ya, butuh refreshing. Pernah nggak orang-orang lain itu? Nggak jarang sih kayak gitu. Tapi saya lebih memilih kalau saya pribadi ya. Soalnya apa ya, kalau misalnya di teman-teman saya, di teman-teman kelas, kalau saya marah, dia udah dijauhin gitu. Jadi kayak gimana caranya saya mengimbangkan ngomongnya ramah tapi juga nggak emosi gitu. Jadi kayak dibatasi. Jadi Mas Ino membatasi sendiri. Tapi orang lain ini masih pernah nggak sih kayak mengganggu Mas Ino? Untuk sekarang? Iya, kayak beropini atau menyampaikan apa ya? Untuk sekarang sih. Di sini Mas Ino itu pernah merasa untuk kayak ingin menyampaikan ke orang lain, aku tuh nggak nyaman ketika kamu harus membawa ketika aku lagi kepikiran atau lagi ada masalah.
boleh kayak kesel gitu. Jadi kayak yang saya dapat melayani secara enak, tapi juga apa tuh ada rasa tuh. Apakah Mas ini nyaman dengan hal itu? Dibilang nyaman nggak nyaman sih tergantung situasi ya. Kadang nyaman, kadang nggak nyaman gitu. Jadi kayak tergantung kondisional sih. Kalau masalah nyaman nggak nyaman tergantung kondisional. Tergantung kondisional. Kalau misalnya kondisinya benar-benar genting itu baru. Kalau misalnya saya nggak terlalu genting banget ya, ini udah saya cuek. Pernah terjadi hal itu yang genting banget? Bisa sedikit diceritakan Mas? Pada waktu itu waktu kelas 11 itu ada kayak apa itu membuat kayak proposal itu untuk berjualan di Korea. Nah itu saya dan tim saya itu kayak berdiskusi di kelas gitu, kayak ini menu kalian mau dimasukin nggak, tolong dijabri di WA gitu. Tapi mereka ngomong sendiri. Sampai pada saat itu saya emosinya kayak puncak banget, kayak di depan guru kayak saya tuh di depan meja guru ya, saya tuh gebrak meja, tolong didengerin ini proposal kelas, tolong harganya kemana yang di depan. Kalau misalnya kalian tidak ingin berjuang, ya udah nikah aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin berjualan, tolong harganya dari depan, dengarkan, jangan ngomong sendiri. Kalau misalnya nggak mau dengerin, ya udah keluar. Gitu. Saya waktu itu sampai kayak membukakan pintu, yang mau rame silakan keluar. Kalau misalnya mau dengerin, udah stay di sini. Bagaimana respon teman-teman Mas Ino ketika peristiwa ini terjadi? Kayak diajak bercanda sampai waktu itu hampir ada kayak aku hantam sama teman-teman. Hampir itu berarti untuk belum jadi gitu ya? Sempat saya ditahan sama diri saya udah. Untuk penyelesaiannya kalau ketika peristiwa yang itu bagaimana Mas? Untuk penyelesaiannya waktu itu ada bantuan dari wali kelas, bahwasanya ya kayak disampaikan seperti itu, tolong karena kalau misalnya nggak mau jualan aja, kayak istilahnya kayak kamu mau didengerin tapi kamu nggak mau dengerin orang lain. Kalau misalnya kamu masih seperti itu, ya udah keluar, nggak usah masuk di sini. Di sini tadi Mas Ino menyampaikan bahwa Mas Ino itu ketika memendam dan Mas Ino tidak menyampaikan, itu akhirnya berdampak. Mas Ino juga akhirnya bisa marah bahkan sampai menggebrak meja itu tadi, dan akhirnya Mas Ino juga hampir bertengkar dengan temannya Mas Ino itu sendiri, betul? Ya. Dari peristiwa itu, apakah Mas Ino akan tetap mempertahankan untuk diam? Iya, karena menurut saya semakin apa ya, saya kan umur 18 itu kayak pikir kayak kekerasan bukan jalan gitu. Ya udah, kalau misalnya mau dengerin silakan, kalau nggak ya udah. Saya simpel, saya sekarang udah sesimpel itu. Kalau saya nggak mau dengerin, ya sudah silakan keluar. Kalau misalnya mau dengerin, ya stay di tempat, dengerin sampai selesai, baru kalian berhenti. Ketika ini kan untuk yang di sekolah,
bermasalah dengan teman di kelas tadi. Gitu. Kalau dalam kehidupan sekarang ini, entah itu dalam TPK yang kemarin atau dalam nanti permasalahan di masa yang akan datang, apakah dengan Mas Ino itu diam aja orang itu bakalan tahu? Mungkin wujudnya ada beberapa yang tahu, tapi cuma ada beberapa orang yang nggak tahu, sehingga teman saya kadang ngomongin tolong jangan dari aku gitu. Nah, ini dia lagi down, dia lagi capek pikirannya, hatinya udah kamu. Kalau enggak aku nggak tahu apalagi yang itu satu. Jadi di sini ada beberapa orang yang tahu dan ada beberapa orang yang enggak tahu. Dari orang-orang yang enggak tahu, apakah Mas Ino itu bisa untuk membuat mereka itu tahu bahwa ketika Mas Ino itu nggak mau diganggu? Pernah saya ngomong ke aduh kenapa aku kesel apalagi kamu. Kadang orang ngerti gitu, tapi kalau yang bener kata tuh, ya udah bodo amat, pokoknya serokot. Dia menginginkan keinginannya, baru bisa dilepas. Mas Ino menyampaikan bahwa tadi itu Mas Ino pernah bilang ke mereka yang nggak tahu itu. Jadi kayak wes kamu demo, aku lagi nanti nggak enak, kau coba kamu. Itu efektif untuk Mas Ino? Orang-orang nggak tahu kalau saya kelinduk di meja kayak agak tiduran orang. Di sini tadi Mas Ino itu kan menyampaikan bahwa Mas Ino itu ingin orang itu tahu ketika Mas Ino itu capek. Tapi di sisi lain Mas Ino itu juga nggak mau menyampaikan ke mereka. Kadang Mas Ino memilih memendam. Dan Mas Ino juga kadang memilih untuk mengutarakan tapi nggak ke semua orang. Suatu saat nanti kalau hal itu kejadian lagi ke orang-orang yang Mas Ino ini lagi marah, tapi orang ini nggak tahu. Mungkin melakukan emosi ya, tapi dengan melakukan emosi dengan cara yang berbeda. Jadi kayak kebiasaan sekarang, Pak, misalnya emosi me time sendiri keluar dan sebagainya. Apakah hal itu baik untuk Mas Ino? Untuk menenangkan diri. Kalau ketika di saat itu sedang bersama orang tersebut, apakah hal itu bisa efektif untuk dilakukan? Kadang bisa, kadang enggak. Saya itu setiap orang itu nggak tahu misalnya kita capek atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Ya udah, kayak nggak bisa dipaksakan gitu, nggak bisa dipaksa. Alhamdulillah dan sebagainya, itu menurut saya nggak bisa juga. Berarti Mas Ino di sini itu menyampaikan bahwa yang nggak bisa dipaksakan untuk orang lain itu tahu, gitu ya. Lalu apakah kedepannya nanti Mas Ino itu akan mencoba untuk ngobrol atau berbicara dengan orang tersebut, orang-orang yang mungkin membuat Mas Ino itu kurang nyaman? Ya, mungkin untuk hal seperti itu pernah saya ngomong bahwasanya sebenarnya aku menang, aku nangkep itu bukan dari diri sendiri, itu memang aku lagi capek dan aku lagi mengganggu. Jadi agak besar ya, nyakiti hati kalian gitu ya. Saya izin masuk selesai. Sini Mas Ino sudah mau untuk mencoba menerapkan seperti itu tadi ya. Apakah kedepannya juga Mas Ino akan mempertahankan hal itu? Mungkin Di sini saya izin menyampaikan beberapa hal ya Mas. Tadi Mas Ino itu menyampaikan dari awal kalau Mas Ino itu merasa bahwa orang lain itu harus tahu Mas Ino ketika Mas Ino lagi lelah. Tapi Mas Ino di sisi lain itu nggak mau ngomong sama orang itu.
harus ngobrol dengan temannya Mas Ino gitu. Apakah Mas Ino menyadari itu? Iya. Kalau misalnya saya ngomong, aku capek, itu ya pasti ya orang akan menganggap kita tuh ya udah fine aja gitu. Kayak ini orang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, jadi bisa lah diomongkan gitu. Tapi di sisi lain itu orang perlu waktu sendiri. Jadi saya dari kejadian yang kelas 11 yang waktu itu saya menyadari saya kamu ada sesuatu itu ngomong jangan dipendam sendiri. Ya mungkin saya kurang percaya gitu, tapi ya Nah, sekarang waktunya sudah lebih, kita cukupkan dulu ya. Silakan untuk masuk ke Terima kasih Mas Ino atas apa yang Mas Ino sampaikan tadi. Karena waktu kita sudah berjalan kurang lebih 30 menitan ya Mas. Di sini saya izin menyampaikan kesimpulannya. Dari apa yang Mas Ino sampaikan tadi, Mas Ino menyampaikan bahwa Mas Ino itu memiliki masalah yang awalnya UTBK karena nggak diterima gitu. Dan akhirnya Mas Ino itu nggak bisa menerima opini dari orang lain. Mas Ino ini marah, Mas Ino itu kesal ketika orang lain itu nggak ngerti apa yang Mas Ino inginkan begitu. Nah, Mas Ino ini juga memiliki nilai-nilai bahwa orang itu harus tahu aku. Ketika aku lagi kesel, lagi marah, ya orang harus tahu aku supaya mereka nggak memberikan opini itu ke aku, supaya mereka tidak menerima amarahku. Itu salah satu bentuk irasional belief yang Mas Ino miliki. Di sisi lain, Mas Ino juga menyampaikan ada bukti-bukti kalau Mas Ino itu ada opini yang kurang menyenangkan, sehingga akhirnya Mas Ino emosi seperti waktu dengan Mas Ino ngobrol dengan temannya Mas Ino tadi. Dan kita berjalan berikutnya, Mas Ino juga emosi ketika teman di kelas itu nggak mau mendengarkan, dan akhirnya emosinya Mas Ino itu meluap, bahkan sampai menggebrak meja gitu tadi, dan hampir bertengkar dengan temannya Mas Ino. Tapi Mas Ino perlahan itu menyadari bahwa Mas Ino ini harus mengungkapkan, mungkin nggak secara langsung, tapi perlahan, supaya orang itu tahu bahwa ya memang ada sesuatu yang harus dibicarakan seperti itu. Bagaimana perasaan Mas Ino setelah dari awal tadi nih sampai kesimpulan ini? Enak sih, enak bukan kayak pengen cerita, nggak ada yang mau gitu. Lebih nyaman, lebih plong lah gitu ya Mas rasanya. Lebih plong. Oke. Mas Ino, karena kita sudah melaksanakan sesi konseling dari awal hingga akhir ini tadi, dan yang awalnya Mas Ino itu mungkin merasa kurang nyaman, kurang segatnya, dan sekarang sudah mulai nyaman, sudah bilang enggak. Dan di sini di dalam sesi konseling ini saya izin mengakhiri ya Mas. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya sangat mengapresiasi atas apapun yang sudah Mas Ino lakukan. Mas Ino sudah mencoba untuk berpikir ketika Mas Ino ingin